Oke, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki pengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya, serta transformasi. Tujuannya agar kalian dapat mengetahui apa itu pengertian Indonesia sebagai negara maritim, kemudian kalian dapat menyebutkan contoh dari pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Oke, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Di sini Ibu punya gambar. Silakan kalian amati gambar ini. Semuanya kelihatan? Kelihatan. Apa yang kalian amati dari gambar ini? Ini adalah peta Indonesia. Yang biru adalah laut, yang hijau adalah daratan. Apa yang kalian dapat ambil dari gambar ini? Ada yang bisa? Oke. Oke, dari gambar ini kita dapat ambil pelajaran yaitu bahwa Indonesia memiliki luas laut lebih besar daripada luas daratan. Disebut dengan negara maritim. Paham? Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang Ibu punya tugas berkelompok. Intan, Tika, Hadira sama Pasya kelompok 1. Yang ini siapa? Kasih, Hafiza, Intan sama Rehan kelompok 2. Silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Pisah. Nah. Tugas kalian baca pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang ekonomi, sosial untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 dalam bidang budaya dan transportasi. Kalian baca, kalian diskusikan, kemudian kalian catat hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi bagian apa? Bidang ekonomi dan bidang sosial. Kelompok 2 bidang budaya dan Bidang transportasi. silakan kalian baca, kalian diskusikan. Apa saja pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang ekonomi, bidang sosial. Kemudian kalian catat. Rehan merapat, Han, maju Han. Maju. Oh, macet. Enak. Buat judulnya pengaruh Indonesia sebagai negara maritim pada bidang apa? Beriklim. Nampak terbalik. Kau punya gue baju. Terlopis. Baca kerjasama, Ca. Banyak pedagang. Oke, sekarang perwakilan
Bentuk geografis kepulauan mendukung beragamnya budaya, karena setiap pulau memiliki budaya berbeda-beda. 2. Banyak masuk pengaruh budaya luar. 3. Memiliki banyak potensi budaya. 2. Bidang transportasi. Wilayah Indonesia yang luas dibutuhkan transportasi bertujuan untuk menghubungkan antara pulau satu yang lainnya. Contoh transportasinya? Darat. Kalau darat apa contohnya? Kereta api, mobil. Habis itu kalau Honda. laut, Dokar. laut kapal. Dah, silakan duduk. Pesawat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Semua yang dipresentasikan oleh kelompok sudah benar. Silakan duduk menghadap ke depan semuanya dulu. Duduk rapi. Dah, Intan. Makan. Kasih. Oke. Negara Indonesia ini juga disebut dengan negara maritim. Karena apa? Karena Indonesia memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Luas lautnya ini lebih 3 juta. Sedangkan luas daratan hampir 2 juta. Karena Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan, Indonesia ini memiliki pengaruh dalam berbagai bidang. Tadi yang telah disampaikan kelompok 1, bidang ekonomi dan bidang sosial. Contohnya dalam bidang ekonomi, banyak yang bekerja sebagai nelayan. Habis itu apa lagi? Baik terjadi perdagangan. Banyak yang bekerja sebagai petani karena lahannya subur. Kemudian dalam bidang sosial, memudahkan komunikasi dan interaksi masyarakat. Yang selanjutnya itu dalam bidang budaya dan transportasi yang telah disampaikan kelompok 2. Dalam bidang budaya itu contohnya apa kelompok 2? Bentuk geografis. Kepulauan mendukung beragamnya budaya, karena setiap pulau memiliki budaya berbeda-beda. Oh, jadi Indonesia itu memiliki pulau. Jadi setiap pulau tersebut memiliki budayanya masing-masing. Sehingga Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Ya, dalam bidang transportasi, karena Indonesia banyak laut, jadi dibutuhkanlah transportasi untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Dengan transportasi darat. Transportasi darat biasanya apa? Kereta api, mobil. Oh, kalau laut apa? Kapal. Kalau udara? Pesawat. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang Ibu simpulkan. Negara maritim adalah Negara yang memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Memiliki pengaruh dalam bidang-bidang apa saja? Yang pertama, Bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang transportasi. Oke. Karena semuanya sudah paham, sekarang kita kuis. Siapa yang bisa menjawabnya angkat tangan ya. Ibu kasih nilai. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan negara maritim? Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratan. Oke, benar. Hafiza. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan satu contoh pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang ekonomi. Ada yang dapat? Intan. Banyak yang bekerja sebagai nelayan karena potensi perikanan tinggi akibat pertemuan air samudera. Oke, pintar. Pintar. Pertanyaan selanjutnya nomor 3. Sebutkan satu contoh pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang sosial. Kasih. Banyak masuk pengaruh budaya luar. Oke, pintar. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan satu pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang budaya. Rehan dulu. Apa Rehan? Memiliki banyak potensi budaya. Oke, pintar. Pertanyaan terakhir.
Sebutkan satu contoh pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang transportasi. Hadira. Wilayah Indonesia yang luas dibutuhkan transportasi bertujuan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan lainnya. Oke, pintar. Semuanya sudah paham dan berhasil menjawab kuis. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, jangan lupa kalian ulang materi ini dan kalian baca materi yang akan datang tentang interaksi manusia dan lingkungannya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.